Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore menjelang maghrib ini sekaligus ngabuburit di suasana yang luar biasa sejuk, sepoi-sepoi. Semoga nggak hujan ya, karena kita outdoor, doanya mudah-mudahan hanya cukup sepoi-sepoi saja. Pertama-tama terima kasih untuk forum yang luar biasa ini yang telah menghadirkan termasuk saya di sini di antara beliau-beliau yang memang sudah pakarnya mungkin yang hari ini akan kita kaji lebih dalam mengenai banyak hal, termasuk isu-isu yang akhir-akhir ini mungkin kalau teman-teman mahasiswa atau masyarakat secara umum sedang banyak gitu ya dibicarakan. Tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Astrid Widayani. Tetanggaan sebenarnya sama UNS, cuma ditambah A aja, UNS sama UNSA. Jadi sebelahan. Walaupun paling dekat, tapi tadi saya dari Colomadu, jadi paling jauh tadi acaranya. Jadi mohon maaf terlambat sekali lagi. Selain sebagai rektor, saya juga dikenal sebagai edupreneur. Jadi banyak kegiatan dan usaha saya memang tidak jauh dari pengembangan sumber daya manusia. Beberapa program juga saya dirikan bersama kawan-kawan. Ada juga beberapa kegiatan bisnis yang memang masih ada benang merahnya di bidang pendidikan. Namun demikian di beberapa kesempatan terakhir saya diberikan kepercayaan, kalau boleh dibilang sebagai aktivis juga ya di beberapa organisasi di Solo. Lumayan lah, ini agak padat juga di Kadin, HIPMI, Apindo, MES, banyak ya yang mempercayakan saya menjadi bagian di organisasi dalam rangka juga berkontribusi. Awalnya tidak jauh di bidang pendidikan tapi juga berkembang, kemudian ada beberapa di Kadin, misalnya saya bergerak di bidang digitalisasi IT dan komunikasi, kemudian di Apindo di ekonomi kreatif dan UMKM. Bahkan di tahun kemarin alhamdulillah saya juga membuat sebuah program ya, sebuah program untuk pengembangan dan pendampingan UMKM yang dikenal dengan Jawara UMKM. Mungkin kalau ada yang sudah pernah dengar, ini juga baru berjalan 1 tahun, alhamdulillah kemarin sudah selesai awarding. Dan harapannya nanti di tahun ini akan kita lanjut lagi program ini, karena ya itulah yang menjadi keseharian saya ya, tidak hanya sebagai akademisi tetapi juga sebagai praktisi, khususnya di bidang saya yaitu di manajemen strategis. Itu aja mungkin untuk selanjutnya, monggo dilanjut dengan diskusi sesuai dengan agenda. Matur nuwun kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nurul selaku moderator. Jadi kalau terkait dengan pilkada, tentunya ini adalah hajatan kita semua ya. Masyarakat harus aware, harus paham bahwa di situ adalah momentum untuk memilih seorang pemimpin, ya. Di mana pemimpin kota itu akan membawa kota ke arah mana. Itu yang mungkin harus masyarakat semua memahami. Tapi selain harus sosoknya harus kenal, juga secara politik itu juga harus didukung oleh kekuatan politik yang seimbang atau yang kuat ya. Karena kalau nanti kita mungkin sering dengar berita ya, ada pada daerah karena mungkin dulu terpilihnya karena independen ya, tidak ada kekuatan politik, akhirnya di tengah jalan harus dihentikan ataupun di impeachment seperti itu. Nah ini juga mungkin juga perlu dipahami, karena kadang-kadang kita juga jangan hanya melihat secara personal, ya. Dan tentunya di sini yang penting, paling penting masyarakat harus peduli. Ya tadi sampaikan Bu Moderator bahwa tingkat partisipasinya hanya 70% pilkada terakhir. Ya ini kan meskipun kategori tinggi, tapi kan targetnya dari KPI itu kan di angka 77 ya, jadi di bawah target KPU nasional. Nah ini tentunya forum-forum seperti ini harus diadakan agar semakin masyarakat Solo khususnya semakin peduli, semakin mau peduli untuk memikirkan hajatan pilkada nanti tanggal 27 November. Kalau saya bicara sebagai partai politik dari PDI Perjuangan, tentunya pileg dan pilpres kan sudah terlewati ya. Apapun hasilnya saat ini, kalau saya bicara dari partai saya masih PDI masih punya 20 kursi ya, meskipun jujur saya akui kita kehilangan banyak kursi ya, termasuk diambil Mas Sugeng ya.
Sampai ya, dipinjam katanya nanti tapi kita lagi. Nah, jadi tinggal 20. Tapi memang kalau secara aturan kan kalau Kota Solo kan minimal untuk mengusung pasangan itu kan 9 ya Mas Sugeng ya. 9 kursi. Jadi sebenarnya kalau dari sisi partai yang paling siap ataupun yang tidak perlu berkoalisi bisa dikatakan kan hanya PDI Perjuangan. Ya kalau yang lainnya kan paling tinggi Mas Sugeng, di bawah saya kan Mas Sugeng 7. Ini belum bisa masih koalisi dan seterusnya. Tapi terlepas dari koalisi apa tidak koalisi, jadi saya menyampaikan di sini bahwa sebenarnya kita jangan memikirkan ego masing-masing partai politik. Ya, kita harus tentunya memikirkan kota. Ya, jangan sampai perseteruan kemarin di Pileg dan Pilpres itu akhirnya tetap dibawa sampai pilkada. Ya, kalau Pileg Pilpres sudahlah kita stop. Ya, kita memikir kota Solo. Ya, kota Solo. Jadi bukan berarti kita pun membuka diri. Ya, misalnya Mas Sugeng mau koalisi sama kita pun boleh gitu, misalnya ya. Dan sudah pernah, ya. Benar saya Mas Sugeng, kita pernah. Jadi jangan salah ya, PDI Perjuangan pernah berkoalisi dengan PKS. Jadi ini memang hal-hal seperti itu yang jangan sampai tabu ataupun lagi PDI Perjuangan karena sudah 20 nggak mau berkoalisi, enggak. Jadi kita partai terbuka. Dan di forum ini perlu saya sampaikan memang sudah ada instruksi dari DPP ke DPC ya. Jadi kita mau melakukan penjaringan ya. Penjaringannya memang di situ ada internal dan eksternal, tapi belum kita putuskan mekanisme yang akan kita tempuh dan sebagainya. Tapi di situ kita terbuka, ya kita mau menyampaikan bahwa tadi partai pun kita sudah yang lalu sudah berlalu, ya kita memikirkan kota Solo yang lebih baik. Jadi ini yang mungkin semangat ini yang harus kita bangun, kita sampaikan ke masyarakat. Jangan sampai kalau sekarang di medsos kan masih kayak apa ya? Wah ini terutama tempat saya Banteng sudah gini dan sebagainya. Ini semangatnya karena bagaimanapun di Solo kita masih punya 20 kursi dan itu adalah sesuatu kekuatan yang tidak perlu tidak bisa dianggap remeh karena kita 36% dari DPT ya. Meskipun mau penurunan sekitar 21% karena tahun 2019 kita mendapat 57% atau 183.000 sekian. Sekarang kita hanya mendapat 143.043 ya suara ya, dan tentunya kita itu adalah suara masyarakat juga ya, masyarakat Kota Solo, dan mari bersama-sama kita memikirkan pilkada yang tentunya demokratis dan tentunya terpilih benar-benar sosok yang bisa membawa Kota Solo menjadi lebih baik ya. Yang kemarin bagaimanapun Mas Gibran adalah kader yang kita dorong dari PDI Perjuangan ya, meskipun akhirnya sekarang berbeda haluan ya, tapi bagaimanapun dulu diusung oleh PDI Perjuangan dan di situ kita punya andil membawa Kota Solo menjadi lebih baik. Dan kita juga punya kesinambungan, kita berharap ada kesinambungan. Jangan sampai ganti pemimpin, apalagi ganti yang berkuasa nanti beda rencana dan sebagainya. Nah ini sinergi ataupun keberlanjutan, ketersambungan antara pemimpinan yang sebelumnya sama yang akan datang ini juga harus dijadikan catatan yang utama ya, sehingga jangan sampai ada keterputusan pembangunan, tidak ada keterputusan kesinambungan ini harus terjaga. Mungkin itu Bu Moderator dua hal ya. Kita berharap masyarakat semakin melupakan yang lalu ya, jangan sampai hanya hanyut dengan kemarin ya. Kita sepakat supaya kan Bu Moderator kita mulai berpikir pilkada gimana agar demokratis dan tentunya nanti terpilih sosok-sosok yang betul-betul bisa membawa Kota Solo menjadi lebih baik lagi. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati ya. Contohnya yang menjadi catatan kita pada saat laporan keterangan pertanggungjawaban Mas Wali itu adalah Kota Solo meskipun kegiatannya cukup banyak, aktivitas event dan sebagainya, tapi PAD-nya sampai saat ini masih belum tercapai. Ya, ini ada apa? Kan seperti itu. Apakah sistem penarikannya yang tidak baik? Apakah banyak kebocoran dan sebagainya? Ya, ini kan juga perlu diteliti ataupun dicermati lagi. Ya, karena bagaimanapun Kota Solo ini adalah semuanya PAD kita dari APBD kita yang sekitar 2 triliun itu kan semuanya dari sumbangan dari pusat. Ya, dari pusat. Mungkin nanti Mas Sugeng yang lebih paham. PAD kita sekitar 900 miliar ya Mas, 700 miliar ya, 700 miliar kemarin pun belum tercapai secara
optimal ya, karena semuanya hanya mengandalkan dari jaksa, karena Solo ini hanya kota jasa ya. Kita pendapatannya real PAD asli kita, pendapatan asli daerah kita hanya melalui dari pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan dan sebagainya. Nah, padahal kemarin event-eventnya cukup banyak ya di kota Solo, hampir semua acara di Solo. Tapi mengapa pajaknya ini belum nggak tercapai ya? Kalau kita bicara yang terakhir 2023 ini kita 2004 ini nggak tercapai. Nah, ini contoh seperti itu. Kemudian juga terkait dengan regulasi-regulasi, karena kemarin mungkin karena Mas Wali asik dengan membranding kota ya, banyak juga kegiatan-kegiatan terkait dengan perda-perda yang belum diimplementasi menjadi perwali dan sebagainya, sehingga cukup banyak keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh legislatif ini belum diwujudkan atau belum bisa diimplementasikan karena memang belum diwujudkan dengan perwali, aturan teknis dan selanjutnya. Nah, ini hal-hal seperti ini juga perlu cermati. Jadi memang harus ada, menurut saya sosoknya harus imbang ya, antara wakil wali kota dan wali kota harus ada pembagian tugas yang jelas ya. Mungkin kalau wali kotanya lebih fokus untuk membranding kota ya, ini yang secara administrasi kepemerintahan ini juga harus dipahami sehingga biar perjalanan pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang dilanggar ataupun tidak terlewati dengan semestinya seperti itu. Kegiatan banyak ya, MAES ya, MAES, tetapi ternyata belum bisa meningkatkan PAD Kota Surakarta. Ini nanti menjadi PR-nya kepala daerah atau wali kota dan wakil wali kota ke depan.